majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah masih beri kita kesempatan dan kesehatan serta niat yang mudah-mudahan ikhlas karenanya untuk hadir di tempat yang mulia ini dan menyambung pula dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi pengangkat derajat kita di sisinya. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini semakin terasa nikmat oleh kita di hari-hari berikutnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin hadirat, wa musyahidin wa musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait, keluarganya, anak cucu serta zuriat keturunannya, para sahabat yang setia berjihad dan berdakwah bersamanya, anak-anak mereka, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti dan mempedomani sunnah-sunnahnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang sentiasa merindukan pertemuan dengannya. Amin. Ma'asyil kiram, melanjutkan kaji kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan aqsamul ilmi. Itu pembagian ilmu, karena ilmu adalah barang berharga dan berat pula dicari. Oleh sebab itu maka perlu kita mengetahui klasifikasinya, mana yang didahulukan, mana yang boleh dilambatkan, dan ilmu mana yang harus tidak mesti kita ketahui, dan mana pula boleh diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh sebagian, tapi tetap yang mengetahuinya melebihi yang tidak mengetahuinya, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala, masih kita ulang lah ya. Qala famal wajhu tsani. Setelah beliau membahas ilmu yang menuntutnya adalah fardu
ain setiap orang. Kalau beliau melihat dari sisi ilmu yang tidak mungkin tidak diketahui orang, artinya dinukil oleh jumlah yang banyak dari kalangan para ulama, artinya sampai kepada kita secara mutawatir. Para ulamanya ramai menyampaikan, dan bahkan orang awamnya pun tidak mungkin tidak mengetahui. Ya seperti yang beliau contohkan masalah wajibnya salat, masalah puasa, masalah haji, semuanya sampai pada kita. Sah? Nah, sedangkan yang kedua, qala famal wajhu tsani. Ya. Apa bentuk yang kedua dari ilmu itu? Qultu lahu, saya katakan kepadanya, ma yanubul ibadah min fura'il faraid, yaitu yang datang kepada naba yanubu ini kan datang tapi tidak bersamaan, mungkin datang di sini tidak, itu maksudnya ma yanubu. Maka disebutkan musibah itu sebut naibatud dahr, karena dia datangnya tidak tiap hari, kadang datang di sini di sana tidak datang. Jadi kalimat naba yanubu artinya adalah datang atau menggantikan. Jadi sesuatu yang datang kepada hamba Allah min furu'il faraid, dari cabang-cabang kewajiban. Pedagang mungkin datang kepadanya ilmu yang harus diketahui tentang berdagang, tapi petani tidak wajib mengetahui itu. Sahih? Atau penuntut ilmu harus tahu dia apa yang wajib dia lakukan ketika dia menuntut ilmu. Bagi yang tidak, orang awam tidak wajib mengetahuinya, dan seterusnya. Makanya datang ke sebagian tidak. Wama yukhassu bihi min al-ahkami wa ghairiha, atau hukum yang dikhususkan dan selainnya, mimma laysa fihi nasu kitab, yang di dalamnya tidak terdapat dalil secara teks dari kitabullah. Wala fi aktsari nassu sunnah, dan tidak pula dalam sebagian besarnya secara tekstual dalam sunnah. Wa in kanat fi syai'in minhu sunnatun fa inna hiya min akhbaril khassah. Walaupun pada sebagiannya terdapat sunnah, tetapi diketahui di kalangan khusus para ulama pada umumnya. Kemarin kita sudah contohkan ya, ada hal-hal yang sebelumnya tak diketahui oleh sebagian ulama saja. Masih ingat celana yang kemarin saja tahun pertama, tahun keempat tanpa cingkrang sendiri kan? Oleh Buya dikatakan celana preman. Mungkin wallahu alam beliau menganggap itu tidak wajib misalnya, atau beliau mungkin tidak tahu masalahnya. Walaupun amalan beliau sendiri sebenarnya kalau lihat sarungnya tidak pernah kecuali cingkrang di atas mata kaki terus, bahkan melebihi di atas mata kaki lagi. Nah, tapi melihat celana santri yang seperti itu dianggap sebagai pelanggaran, karena umumnya celana orang adalah isbal, dan isbal itu suatu kewajiban. Maka sampai hari ini tidak sedikit ustadz yang mengingkari cingkrang dengan alasan kan tidak wajib cingkrang. Ya kalau tidak wajib tidak usah dikerjakan, sunat tinggalkan aja, kan itu kan. Kita sudah tahu dari Imam Syafi'i kemarin, melanggar larangan Nabi walaupun tidak haram tetap dihitung. Dah lupa lagi, Pak Edi belum hadir kemarin, rugi. Dihitung maksiat. Masih ingat ketika beliau membahas masalah apa kemarin? Subhanallah, masalah nikah ketika orang melanggar larangan Nabi, sekalipun larangan itu la yuaddi ilal haram, tidak bermakna haram, tapi dihitung maksiat. Sebagaimana meninggalkan suruhan Nabi dengan sengaja sekalipun tidak wajib, dihitung maksiat. Cuman maksiat ada yang ada sanksinya dan ada yang tidak ada sanksinya. Jadi apakah kita ingin selalu dilihat Allah? Ikut tongkol terus yang satu ini, disuruh tidak pernah ngerjakan sampai digertak dulu. Digertak baru ya dilarang harus ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi tidak mau dia mengikutilah, menghindarilah. Tangan ini orang taat padahal tidak taat. Orang tidak taat. Orang taat itu dihukum tak dihukum dia ikuti aturan. Warga negara yang baik. Ya, disanksi tak disanksi baru kerjakan, atau tak sanksi dia taati.
Ini tanya sama Pak Presiden nampaknya. Ya, pasti warga yang taat, yang mengerjakan sesuatu bila disuruh, meninggalkan sesuatu bila dilarang. Sekalipun ketika tak dikerjakan disuruh, tak ada sanksi. Sah? Misalnya apa? Disuruh tapi tak ada sanksinya. Bayar pajak. Hah? Ada sanksinya ya, ada sanksinya. Enggak, kadang-kadang ada pemutihan. Tunggu aja pemutihan, jadi enggak dibayar. Boleh enggak menurut negara? Hah? Enggak, walaupun tak disanksi. Walaupun tidak disanksi. Misalnya, antum tak bawa SIM mengendara. Walaupun kadang-kadang dimaafkan. Sah? Tapi apakah itu baik? Enggak juga baik. Ambil SIM tembak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang larangan bila dilanggar ada sanksi, ada larangan bila dilanggar tidak ada sanksi. Dua-duanya bila dilanggar terhitung pelanggaran. Terhitung pelanggaran. Sebagaimana ada suruhan-suruhan kalau dikerjakan ada imbalan, sah? Tapi tak dikerjakan, tidak ada sanksi. Tapi tak dapat tu sanksi tu, Pak. Iya tak? Ketika orang terima semua, awak tak ada nerima. Gimana? Nyesal tak? Sedih sekali. Itu sudah sanksi itu. Itu sudah sanksi. Ini kalah di semifinal. Kan tak ada sanksinya kan? Ada sanksinya? Enggak ada sanksinya. Tapi sedih tak? Sedih sampai ada yang ninju. Yang ninju televisinya. Jadi jangan katakan bahwa melanggar perintah Allah dan Rasul, larangan Allah dan Rasul tidak apa-apa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya ada apa-apanya. Karena ketika nanti buka saldo, orang saldonya Masya Allah miliaran, awak saldonya minus. Habis semuanya. Salat tidak ada yang sunat. Yang wajib sempong-sempong. Sah? Rugi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita harus rubah paradigma lama kita. Yang mohon maaf, memang ini yang kita pelajari, tidak salah juga. Belajar di pesantren itu juga yang disebutkan. Belajar di kuliah itu yang disebutkan. Kalau sunat ditinggalkan tidak apa-apa. Kan itu yang diajarkan. Mohon maaf nih. Itu yang kami terima dari guru kami. Baik secara perkataan maupun percontohan. Baru setelah belajar di luar negeri atau di Libya Jakarta, baru bertemu dengan ustadz-ustadz baik yang orang Indonesia maupun yang bukan Indonesia, yang bila ada perintah berusaha dia kerjakan. Walaupun tidak wajib. Bila ada larangan berusaha dia tinggalkan. Sekalipun tidak haram. Baru datang ruh itu. Bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul itu indah. Sah? Dan meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah dan Rasul itu tidak baik. Berpaham kita. Jangan nunggu wajib dulu baru dikerjakan. Dan digertak baru mengerjakan. Itu tidak orang taat itu. Wang kalau tidak buat kia neraka. Gitu. Itu bukan orang taat. Karena takut ancaman. Tapi orang taat itu tidak. Ada perintah dari Allah. Kalau ada, sebutkan. Ada lagi larangan. Kalau ada, saya tinggal. Itu yang orang taat. Jadi paradigma lama itu kita tinggal aja Pak ya. Masuk ke paradigma baru. Sebenarnya ini yang dikembangkan Nabi SAW. Dan ini yang diikuti oleh para sahabat. Sehingga mereka menjadi generasi terhebat. Sah? Ya. Jadi yang sunat pun hidup. Yang makruh pun minim. Dan makruh pun minim. Bahkan yang mubah-mubah sendiri pun mereka tinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Wa in kanat fi syai'in minhu sunnah fa inna ma hiya min akhbar al-khas la akhbar al-ammah. Sekalipun ada dalilnya tapi diketahui oleh kalangan khusus. Wa ma kana minhu yahtamilu at-ta'wil, dan ada yang di antaranya yang mungkin ditakwilkan wa istadraku qiyasan, dan dipahami melalui qiyas. Tidak ada dalil khususnya tapi dikiaskan kepadanya yang lain. Contoh zakat dengan beras. Dalam hadis tidak ketemu. Tetapi makna beras dalam hadis ada apa tidak? Ada. Itu sesuatu yang mengenyangkan
dan bisa disimpan lama. Mengenyangkan dan bisa disimpan lama. Itu apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Nah, jadi kalau makanan pokok maka mesti atau boleh atau wajib dizakatkan atau boleh dizakatkan daripadanya. Dan ini yustadraku bil qiyas. Diketahui dengan qiyas. Qala, berkata beliau, faya'du hadza ay yakuna wajiban wujubal ilmi qabla. Yang bertanya mengatakan kalau begitu berbeda dengan faya'du hadza ay yakuna wajiban wujubal ilmi qabla. Ini berbeda di luar daripada kewajiban ilmu sebelumnya. Atau mawdu'an nasi ilmu, atau tidak diwajibkan kepada manusia mengetahuinya. Hatta yakuna min ilmihi man alimahu muntafilan, sehingga orang yang mengetahuinya termasuk melakukan sesuatu yang bersifat tambahan, yaitu sunan. Jadi mengetahuinya tidak sampai wajib. Wa man taraka ilmahu ghaira athimin bi tarkih, dan orang meninggalkannya tidak berdosa ketika meninggalkan. Aw min wajhin thalis, atau ini masuk dari wajah yang ketiga. Fatujidanahu khabaran aw qiyasan. Kalau dia masuk bagian yang ketiga, tolong sebutkan dalilnya dari khabar, hadis atau athar, atau qiyasan atau secara qiyas. Faqultu lahu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bal huwa min wajhin thalis. Ini masuk dari sisi yang ketiga. Ya, tidak fardu ain dan tidak pula fardu kifayah, tetapi dia bab sunat. Bab sunat. Faqultu lahu bal huwa min wajhin thalis, qala fasibhu. Kalau gitu sebutkan, jelaskan. Waskuril hujjata fihi, jelaskan, sebutkan pula hujjahnya apa. Ma yalzamu minhu, apa yang mesti dari antaranya. Wa man yalzam, dan siapa yang mesti mengetahuinya. Wa amman yasqut, dan dari siapa gugur kewajiban menuntutnya. Maaf, tadi saya lupa. Kalau Imam Asy-Syafi'i melihat dari sisi ramai atau tidak ramainya ulama yang meriwayatkan sah, dengan sedikit atau sedikitnya. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Tapi jumhur mengatakan dilihat dari sisi kebutuhan. Bila ilmu itu tidak mesti diketahui oleh seseorang berkaitan dengan amalan dia sendiri, maka ini fardu ain. Ya, termasuk diantaranya yang disebutkan oleh Imam tadi, semua kaum muslimin mengetahuinya. Sah? Maka ini kewajiban ain. Tapi ada ilmu-ilmu yang tidak semua orang mengetahui, tapi berkaitan dengan profesi setiap orang, individu. Seperti dikatakan tadi, sebagai guru, apa ilmu yang harus diketahui tentang segala profesi sebagai guru, ini baginya fardu ain. Atau sebagai buruh, selamat hari buruh. Masya Allah. Sebagai buruh, maka ilmu yang harus diketahui tentang perburuhan, tentu yang maksudnya tentang ilmu syar'inya, ilmu syar'i. Misalnya sebagai buruh, kalau seandainya dia karena buruhnya tidak bisa mengerjakan syariat, dia tinggalkan itu. Kenapa dipertahankan pekerjaan itu? Karena dia wajib sholat, lalu dilarang sholat oleh sebagian. Atau dia wajib puasa, lalu dia tidak bisa puasa karena pekerjaannya, tinggalkan itu. Sebab kalau dia tidak tahu ilmu ini, dia akan tetap memilih bekerja daripada mendirikan salat. Atau pekerjaannya mengharuskan dia berbuat maksiat setiap hari. Jelas Pak? Seperti kisah seorang pemuda Aljazair ketika negerinya tidak aman, hijrah ke London, melamar kerja di bintang 5 karena dia tamat sarjana pariwisata memang. Tapi ketika ujiannya malam minggu harus menemani tamu di diskotik, apa dia jawab? Maaf, ini menurut agama saya tidak halal. Oleh sebab itu saya pilih tidak melakukannya, saya tidak sanggup. Padahal tinggal itu saja. Tes tertulis dan lulus excellent. Tes interview dan lulus excellent. Tinggal lagi praktik. Menemani tamu di tahu gimana menemani tamu di diskotik? Tahu? Tahu kan? Saya tidak tahu. Tapi yang namanya diskotik mesti minta khamar diberikan, minta ditemani duduk, harus duduk di situ, kan gitu? Kan itu SOP-nya. Betul? Katanya.
Iya. Jadi kaum muslimin, dia bilang, ini saya tidak bisa. Sebab apa? Agama saya mengharamkannya. Dah, selesai. Sikap dia. Awalnya dia ragu. Dengan ditolaknya itu pasti tidak diterima. Soalnya di negeri tidak ada agama di situ. Artinya orang agama harus pisah dari pekerjaan. Kalau tidak agama di rumah aja, atau di masjid aja, atau di gereja aja. Kalau di pekerjaan, agama jangan dibawa-bawa. Kan sekuler. Tapi dia bisa. Subhanallah. Man taraka syai'an lillah wadahu. Ternyata manajer personaliannya bangga dengan orang seperti ini. Ini yang kami cari. Sebab kami selalu mengalami atau menghadapi para pekerja yang tidak tertib karena mabuk di diskotik. Lasan menemani tamu tentu ikut minum dengan tamu. Akhirnya dia sendiri harus dilayani. Karena sudah mabuk. Dan sering masuk terlambat. Karena malamnya mabuk, tidur terlambat, tidur pagi dan terlambat. Orang seperti ini yang kami cari. Dia tahu. Manajer itu tahu bahwa sesungguhnya agama lah yang bisa mengatur orang dengan ketat. Bukan aturan-aturan yang dibuat. Akhirnya dia diangkat. Walaupun asalnya dia tidak mau mengikuti arahan atau ujian yang telah ditetapkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, demikian juga kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang mungkin bagi seseorang masuk prosedur tetap. Tapi kita harus punya sikap dalam agama. Tidak mungkin saya melakukan itu. Kalau harus melakukan itu, biar saya tidak jadi. Sah? Kalau harus melakukan, biar tidak jadi. Misalnya saya harus diterima bekerja di tempat tertentu dengan syarat harus nyanyi dulu. Harus nyanyi dulu dengan ibu-ibu. Gimana kira-kira? Hah? Tuan-tuan, kalau sempat tuan-tuan lihat, saya sedang menyanyi dengan ibu-ibu sambil begini-begini. Kira-kira apa komentar tuan-tuan? Tidak perlu komentar, besok subuh tidak ada lagi pelajaran. Sahih? Benar? Nah, kalau kondisi seperti ini, saya dihadapkan ke saya milih tidak jadi, seterusnya. Kalau saya mau berpegang teguh dengan prinsip. Karena bagi saya, ini selain membinasakan diri saya sendiri, juga membinasakan orang-orang yang selama ini menuntut ilmu dengan saya. Kan ya? Ustaz. Tapi jangan tengok-tengok, jangan cari-cari. Kalau sempat, saya di shooting orang, misalnya menyanyi, kiri kanan saya ada, ya istilahnya ikhtilat lah. Tentu bagi tuan-tuan, tidak bagus ditengok kan? Tidak bagus ditengok. Mungkin bagi saya waktu itu kan cuma sekali ini, besok saya taubat lagi. Kan itu, cuma sekali ini. Nanti yang sekali itu dipublish orang. Dipublish orang. Oleh sebab itu kaum muslimin semua, di sini kadang-kadang mungkin bagi sebagian tidak mesti ngambil sikap, tapi bagi sebagian harus ngambil sikap. Karena bekerja itu tidak wajib. Tapi memelihara agama dan martabat kita wajib. Maka tidak boleh kita korbankan. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Orang Arab ni terkenal dengan ini. Dulu ya. Nah, dulu ada seorang pengantin baru. Seperti yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Lalu yang wanitanya, kan dulu kendaraan orang naik apa? Naik kuda, naik onta kan? Ketika dia naik kuda, sampai ke situ, kudanya dibunuh sama pengantin laki-lakinya. Orang pada heran, kok dibunuh kudanya? Dia bilang, saya khawatir. Nanti yang bawa kuda itu naik ke punggung kuda itu, ternyata hangatnya bekas duduk istri saya masih terasa olehnya. Gimana? Awaknya bawa bonceng, bawa lanyi kan? Itu. Lebih parahnya lagi ada fotografer, ya, tukang syuting film, istrinya main film, dia yang syutingnya. Acting ciuman, pelukan dengan orang lain. Tidak ada lagi gairah itu. Arab non-Arab udah sama sekarang. Istrinya pelukan sama aktor lain, dia yang tukang kameranya. Di mana gairah? Di mana cemburu? Dayus. Coba lihat, bekas hangat tempat duduknya saja jangan sampai terasa oleh laki-laki lain.
Kan ya Pak? Nyawa pun Pak. Kalau tahu dia situ duduk tadi perempuan cantik pula, duduk kita di situ. Gimana? Baru tahu rasakan dulu. Jangan dirasakan dulu. Itu saking cemburunya dia. Maka Imam Ahmad dia katakan, sendal istrinya yang sampai terlihat oleh orang. Coba bayangkan. Sebagai begitu cemburunya. Sendal istrinya, kalau ada tamu disembunyikan dari tamu. Sebab kalau orang yang berhati tidak sehat, tengoknya kalau gini besar sendalnya begini dia. Pak, ada ilmu namanya wasfun nisa. Kalau Pak mau tahu, bahasa Arab mau baca. Imam Suyuti yang karang. Jadi ada, kalau begini jalannya, ini begini. Tidak pernah baca, tidak usah lah ya, dah tua. Nah, setua pun. Iya, kalau yang ada yang mau tahu nanti sifat spesifik wanita, baca kita ini dari pokoknya di sini gerak begini, ini modelnya begini. Orang paham tuh. Mau belajar itu juga, saya bacakan nanti. Tidak usah, ini ilmu khusus saja. Bagi yang mau. Bagi yang mau berlebihan. Tapi antum nanti kesulitan. Antum kesulitan. Makanya saya tidak pakai ilmu itu ketika akan melamar. Dan akan melamar pun nanti tidak pakai ilmu itu juga. Saya tidak akan murajaah lagi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai sendal istrinya disembunyikannya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ilmu ini kan tidak semua orang tahu, sah? Hanya orang tertentu yang ghirahnya terhadap keluarganya tinggi, yang tidak dayus, dia paham itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Faqultu lahu bal huwa min wajhin tsalis, maka sebutkan hujahnya. Siapa yang mesti mengetahui apa saja ilmu seperti apa, dan siapa yang gugur kewajiban menuntutnya. Ini bagian yang ketiga tadi. Tidak masuk yang pertama fardu ain, dan tidak masuk yang kedua fardu kifayah. Qala faqultu lahu hadhihi darajatun minal ilmi laysa tablugha al-'ammah. Kita dengarkan dulu. Nah, kata saya jawab. Ini satu derajat ilmu, ndak laisa tablugha al-'ammah. Ndak sampai kepadanya semua orang. Maksudnya semua ulama. Artinya tidak sampai kepada mengetahuinya seluruh ulama. Walam yukallafha kullul khassa. Bahkan kalangan khusus dari ulama pun semuanya tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau kita buat contoh dalam ilmu hadis misalnya. Ilmu ilalul hadis. Ini tidak semua ulama hadis menguasainya. Bahkan ulama khusus hadis pun banyak yang tidak menguasainya. Makanya ketika Syekh Abdul Karim Al-Khudair ketika membandingkan Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan tahu sendiri yang belajar hadis bahwa Fathul Bari itu adalah syarah terbaik yang disebut oleh para ulama dan terlengkap. Sampai-sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathul Bari kita tidak hijrah lagi ke syarah yang lain. Ketika diminta beliau mensyarah dia katakan la hijrata ba'dal fath. Ya. Nah, lalu di sana ada kitab lagi syarah Sahih Bukhari namanya juga Fathul Bari, ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali. Dia lebih duluan daripada Ibn Hajar. Wafat di abad ke-7, 697 kalau saya tidak salah, atau 695. Penulis kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Ibn Hajar 856 wafatnya. Jadi kaum muslimin di abad ke-9. Nah, cuman Fathul Bari Ibn Rajab tidak lengkap. Tidak selesai dia syarah. Tapi andainya selesai dia syarah, ini bahasa Syekh. Ini bahasa Syekh Abdul Karim Al-Khudair, profesor hadis dan juga pakar hadis di Arab Saudi, salah satu dari
yang pernah saya ikuti daurahnya, tapi bukan dosen kita, tapi daurahnya. Beliau mengatakan, andainya Fathul Bari Ibnu Rajab ada, maka lebih bagus daripada syarah Ibnu Hajar. Namanya sama, Fathul Bari juga. Sama-sama Fathul Bari. Apakah Ibnu Hajar mengambil tema judul itu dari Ibnu Rajab? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas isinya tentu beda. Buktinya Syekh mengatakan syarah Ibnu Rajab lebih hebat daripada syarah Ibnu Hajar, cuma tidak lengkap. Hanya sampai Kitabul Ilmi. Sehingga karena tidak lengkapnya, maka Fathul Bari tetap lebih hebat dan lebih unggul karena dia lengkap. Kenapa Ibnu Rajab lebih hebat menurut pertimbangan Syekh? Satu, dari sisi akidah, Ibnu Rajab murni akidahnya as-salaf. Murni akidahnya as-salaf. Sedangkan Ibnu Hajar ada goyang. Kadang-kadang bersama ahli hadis, kadang-kadang ada juga bersama ahli hadas. Nah, jadi akidahnya kadang-kadang beliau takwilkan, kadang-kadang dia isbatkan seperti ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang ditakwilkan mengikuti ahli kalam. Nah, walaupun sentuhan hadis lebih dominan sebenarnya. Makanya beliau ditarik ke sana kemari. Gara-gara ahlul kalam mengatakan dia imam kami itu. Ya, ahlul hadis bilang enggak, dia imam kami. Nah, jadi dia tidak murni ahlul kalam, juga tidak murni juga metode ahli hadis dalam berkeakidah. Ghafarallahu lahu. Tapi saya, antum tidak setuju dengan pernyataan saya. Nah, ini perkataan saya, bukan saya. Ya. Kalau tidak teliti sendiri. Ya, untuk membantunya senior saya di Fakultas Hadis dulu, masuk jurusan akidah, Dr. Muhammad Ishaqindo dari Burkina Faso, orang Afrika, menulis kitab dalam disertasi doktornya Aqidatul Hafidh Ibnu Hajar. Aqidatul Hafidh Ibnu Hajar min khilali kitabi Fathul Bari. Siapa yang ingin tahu silakan merujuk kitab tersebut, bagaimana akidah Ibnu Hajar rahimahullah taala. Mau kenal lagi dengan penulisnya? Ayo kita ke Afrika. Nah, subhanallah, beliau itu pemuncak universitas dulu. Pemuncak universitas. Di fakultas pemuncak, di universitas pemuncak. Padahal orang Afrika. Makanya saya bilang kurikulum agama sekolah-sekolah di Afrika saya lihat lebih tinggi daripada sekolah-sekolah dan pesantren di Indonesia. Saya harus akui itu. Tidak ngaku tentu terserah. Yang penting mereka ketika menyambung di sekolah internasional, mereka sampai pemuncak. Kita aja kadang-kadang mencak-mencak yang pandai. Nah, iya, jarang kita mendapatkan posisi-posisi tinggi. Kenapa? Sistem belajar kita, materi kuliah dan materi belajar terlalu ramai. Sehingga ke bawah tak dapat, ke atas tidak sampai. Terlalu ramai. Paham tak? Ini dikejar juga, ini diburu juga. Akhirnya siku copang, siku cope, siku tobang, siku lope. Sehingga tidak ada satupun kitab yang kita tamatkan di pondok. Mohon maaf ini. Ya kalau ada tunjuk tangan. Tapi yang saya tahu tidak ada di pesantren manapun yang menamatkan kitab yang berdalil. Ya kalau kitab mukhtasar, fikih wadih tamatnya bang. Ya kalau fikih wadih tamatnya. Tapi beda kalau nahwu tamat itu. Makanya orang Indonesia terkenal pandai nahwu memang. Itu harus pula diakui itu. Orang kita pandai kawaid bahasa Arab, tapi bahasa Arab tidak pandai. Sama bahasa Inggris grammarnya tensesnya hafal. Tapi bahasa Inggris tidak pandai. Suruh beli karcis saja keluar peluh kuningnya. Untuk beli karcis masuk apa aja pakai bahasa Inggris peluh berkeringat kuning nih. Padahal guru bahasa Inggris. Allah musta'an. Kembali ke pelajaran kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tidak pula diwajibkan mengetahuinya kepada ulama-ulama yang spesialis sendiri. Seperti tadi Ibnu Rajab. Yang kedua, lebih ahli di ilalul hadis daripada Ibnu Hajar. Di ilalul hadis Ibnu Rajab lebih ahli daripada Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Bukan tidak tahu, jangan salah paham. Antum kadang-kadang salah paham menurut saya, memang antum lebih ahli dari Ibnu Hajar. Bukan. Saya mengatakan antara Ibnu Rajab dengan Ibnu
Hajar. Siapa yang belajar hadis paham itu. Siapa belajar hadis paham bahwa ilmu ilalul hadis dan itu adalah ilmu yang lebih spesialis dari spesialis hadis. Makanya ilmu ilal tidak banyak sarjananya. Tidak banyak orang yang menguasainya. Tapi kalau ilmu mustalah itu ramai itu. Karena beristilah saja. Mempelajari teori-teori. Sama dengan guru bahasa Inggris yang tidak pandai bahasa Inggris. Guru hadis yang tidak pandai hadis. Ada itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ilmu itu disebut sebagai ilmu khasah. Di antara khasah lagi. Kalau minjam istilah Imam Al-Ghazali, ilmu khawasul khawas. Ilmu khawasul khawas. Nah, wa man ihtamala bulughah min al-khassa fala yas'um kullahum kafatan ay yu'attiluha. Nah, siapa yang sanggup sampai kepada menguasai ilmu ini dari kalangan khusus ulama, maka mesti dia menguasainya walaupun semua tidak. Maksudnya walaupun tidak semua mereka menguasai, tapi harus ada yang menguasainya. Sebab kalau ilmu itu hilang akan berefek negatif dan buruk kepada keilmuan Islam yang lain seperti ilmu ilal tadi. Kalau ilmu tidak dikuasai oleh orang, maka akan masuk hadis yang tidak sahih kepada hadis yang sahih. Tapi ketika dia tahu ilmu ini, dia yang tukang screening akhirnya. Ibarat tapisan, ada lintau, sudah itu ada, di bawahnya tapis, di bawahnya ada lagi. Tidak tahu tuan-tuan. Untuk menyaring tepung, apa namanya? Ayak. Itu ayak kan? Yang lebih jarang lagi di atasnya. Tidak pakai, semuanya lah sudah lengkap semua sekarang. Kalau dulu kan kita tidak. Padi di apa dulu? Ditampi. Sah? Untuk menghilangkan. Bukan tidak yang hampanya. Sah? Habis itu digiling. Habis itu setelah digiling dilintau. Jangan diayak. Kalau diayak tidak ada yang lulus nanti. Dilintau. Antum tahunya lintau ampera aja nampaknya. Lintau untuk menyaring atau menyaring beras. Kalau menyaring tepung namanya ayak. Jadi ayak itu ibaratnya adalah itulah ilmu ilal dalam hadis. Ya, ilmu hilal dalam hadis. Mungkin sebahagian masih, kalau di lintau tadi masih tembus, masih lolos, tapi di ayak tidak ada yang lolos lagi kecuali yang memang benar-benar tepung aslinya. Sampai yang melukui. Di depannya lupa. Apa namanya? Bukan pulut. Setelah ditumbuk itu kan ada bekas-bekasnya yang masih kasar itu. Kalau kami nyebutnya melukui. Apa bahasa Indonesianya? Tidak tahu, tidak ada ya. Berarti bahasa kami lebih tinggi dari bahasa melukut ya. Pak tahu kan? Jadi kaum muslimin muslimat. Nah, itu ilmu ilal. Ilmu ilal. Demikian juga nanti dalam ilmu fikih, ada usul fikih, ada qawaidul fiqh, dan ada ilmu tarjih, dan semua itu akan menyaring lebih halus lagi. Dan tidak semua orang menguasainya. Mohon maaf. Orang boleh menghafal kaidah usul fikih dan kaidah fikih, tapi di prakteknya banyak yang gugur. Di pelaksanaan aplikasinya banyak yang gugur. Karena mereka tidak bisa menilai dari semua sisi. Tidak bisa menilai semua sisi. Kadang kaidah ma la yatimmul wujubu illa bihi falaysa biwajib digunakan untuk sesuatu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Padahal antara dua kaidah bertolak belakang. Dan ini hanya diketahui oleh khasatul khasah atau khawasul khawas. Bagi yang mampu menguasainya, tidak boleh meninggalkannya. Bagi yang mampu menguasainya, tidak boleh meninggalkannya. Tapi bagi yang lain, sifatnya sunat. Walaupun sebenarnya bagi secara kelompok, sifatnya sunat. Seperti solat berjamaah. Secara personil, sifatnya sunat. Tapi secara berjamaah adalah fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, sudah fardu ain bagi laki-laki. Baik kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT.
Wa idza qama biha min khassatihim man fihi al-kifayah lam yahraj ghairuhu man tarakaha. Kalau sudah ada sebagian yang di kalangan khusus ulama yang menguasainya, maka tidak berdosa yang lain yang tidak menguasainya, atau tidak dipaksa yang lain menguasainya. Insyaallah. Wal fadlu fiha liman qama biha ala man attalaha. Cuman kelebihan didapat oleh orang yang melakukannya, bukan orang yang tidak menuntutnya. Kelebihan itu ada pada yang menguasainya dan tidak pada yang tidak menguasainya. Faqala, dia berkata, penanya lagi, fa'ujidni hadza khabaran aw syai'an fi ma'nahu liyakuna hadza qiyasan alaih. Kalau gitu, adakan dalil, ya, baik khabar atau berita, aw syai'an fi ma'nahu, atau sesuatu yang semakna dengannya, liyakuna hadza qiyasan alaih, supaya ini menjadi kias atau sesuatu standar yang lain dikiaskan kepadanya. Sehingga yang lain dikiaskan kepada. Apa contohnya? Nah, contoh ini agak panjang sedikit nih Pak. Tidak apa-apa. Taib, kita usahakan ya. Faqultu lahu, dia akan mencontohkan tentang jihad fi sabilillah. Tentang jihad. Perintah jihad itu semuanya umum. Semuanya umum. Tetapi maknanya kadang-kadang orang tertentu atau khusus. Makanya Syekh atau Imam Al-Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya ini banyak sekali ayat. Faqultu lahu, saya katakan kepadanya, faradallahu al-jihada fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi thumma akkada an-nafira min al-jihad. Allah telah memfardukan jihad dalam kitabnya. Ini tidak bisa dirubah. Bahwa jihad itu wajib. Cuma harus diketahui kapan wajibnya, kepada siapa wajibnya, dan apa wajibnya, kifayah atau fardu ain, sah? Dan kapan pula dilarang. Nabi pernah dilarang berjihad. Nabi kita pernah nggak beliau dilarang berjihad? Ada yang menggeleng, ada yang ngangguk. Mana benarnya? Nabi pernah nggak dilarang Allah berjihad? Hah? Pak Sulang kaji di bawah lagi nampaknya. Bukan pernah lagi, lama dilarang berjihad. Selama di Mekah, bukan tidak ada tuntutan dari para sahabat. Sampai Umar bilang, kita dalam kebenaran? Iya. Engkau benar Rasulullah? Iya. Agama kita benar? Iya. Mereka batil? Iya. Kenapa kita rela direndahkan? Sah? Seperti kita hari ini kan juga mengatakan, masa kita direndahkan, diinjak-injak martabat kita? Palestina dihancurkan orang, kita nonton saja, sah? Ya, kita mau diciptakan untuk penonton, maka nonton aja. Sah? Kita hari ini baru martabat kita martabat penonton. Saya tidak bicara tentang personal orang per orang. Mungkin orang per orang ada yang imannya tinggi sekali, dia bisa. Cuma dia sendiri tidak punya kuasa untuk itu. Sah? Yang pegang kuasa siap untuk jadi penonton. Maka kita harus nonton dulu. Sambil belajar ya. Maka ada jihad Nabi SAW ketika di Makkah. Jihadnya adalah jihad dakwah. Sah? Jihad ilmu. Apa jawaban Nabi? Inna lam nu'zan. Kita belum diizinkan. Apa sebab? Kenapa Allah melambatkan itu? Satu, karena memang kehendak Allah seperti itu. Kita harus ikuti. Yang kedua, kalau dipelajari secara strategi, di Makkah yang berkuasa siapa? Ya, orang musyrikin. Nabi punya enggak wilayah teritorial? Taib.
Bukankah jihad itu dua kemungkinan, menang, mulia, kalah, syahid. Kalah terhina ya. Baik. Andainya kita masih hidup dan kita kalah, apa konsekuensinya? Usir mau kemana diusir? Tidak ada wilayah kita. Tidak ada wilayah teritorial. Makanya di Makkah Nabi tidak boleh berjihad. Sebab apa? Antum akan sia-sia. Kan ada kalah menang, ada kalah menangnya kan? Minimal kita harus mundur dulu. Nah, kalau seandainya kita terpukul, dalam terdesak, mundurnya kemana? Mundurnya kemana? Enggak ada wilayah. Enggak punya. Makanya tidak disyariatkan jihad. Nah sekarang antum nak berjihad lawan siapa dulu? Lawan orang Islam. Baik. Berjihad antum misalnya, seperti ada yang memang kita jihad sekarang melawan orang kafir. Siapa yang kafir itu siapa? Jangan-jangan Ustaz Asman termasuk yang dikafirkannya juga. Nah, pemerintah dikafirkannya. Baik, antum melawan. Oke, benar berkata antum misalnya. Tentu berjihad. Habis itu kalah? Habis kan? Dihabisi lagi. Bukan habis, dihabisi. Makanya tidak ada jihad kecuali dengan imam. Itu syariat kita. Tidak ada jihad kecuali mengikuti imam pemerintah. Itu bilo jihad Ustaz. Ya kalau belum wajib jangan dicari-cari dulu. Antum nuntut ilmu aja tidak sabar dong. Iya, lewat aja setengah jam dan nengok jam. Apalagi nengok peluru. Iya. Kau muslim bilang, coba sabar. Mereka 13 tahun sabar di Makkah kan? 13 tahun bukan senang, disiksa. Awak di ruang ber-AC duduk menuntut ilmu dah. So, nak mau hadir lagi. Dah jam 6:30 masih juga belajar lagi. Belum juga selesai. Gimana nak berjihad antum? Salat aja, lama imam sedikit dah datang ke pengurus. Besok ganti imam tuh. Iya. Masa subhan rabbiyal a'la sampai 5 kali dibuatnya. Padahal cukup sekali dah cukup kan? 3 sunat. Akhirnya dia nak sunat lagi. Tak boleh lebih sedikit. Gimana nak jihad seperti ini? Belum lagi antum belum bisa membedakan pergaulan laki-laki dan perempuan, harus nak berjihad juga. Coba bayangkan di medan jihad pada suatu kejadian mereka tidak ada maksiat dah kecuali meninggalkan siwak, lambat pertolongan Allah datang. Awak cuma pula orang bersiwak, menjebak orang berjenggot. Coba itu jihad apa yang antum nak lakukan? Itu saudara kita, iya memang kita tidak punya seperti Mu'tasim dulu. Mu'tasim ketika dengar dari Amuriya sana, jauh sana, ada yang perempuan yang diganggu oleh orang asing, dia bersumpah, saya tidak akan mandi junub. Coba bayangkan, tidak akan mandi junub kecuali setelah menguasai. Ada pemimpin yang kayak gitu tuh. Kalau ada pemimpin yang kayak itu, baguslah. Kalau sekarang enggak, alun makan lah, jibekul lah laporannya. Makan dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya ini panjang pembahasannya Pak. Dia besok aja lah Pak dia. Nanti saya salah paham nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat harus hati-hati beliau menjelaskannya. Dan kita harus hati-hati menerimanya. Karena jihad memang zahirnya bunuhlah orang musyrikin semuanya. Bawa nih tombak. Bukan itu maksudnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat semuanya dengan aturan, semuanya dengan kajian. Bukan sembarangan. Kalau nanti bunuh diri, berarti jadi orang jahat kita, bukan jadi orang berjihad. Makanya para ulama sepakat mengatakan jihad itu mesti dengan imam. Harus ada benderanya. Harus ada benderanya. Kalau tidak nanti antum sia-sia. Atau jangan-jangan jadi khawarij. Nah, harus ada
imam dan harus ada wilayah. Dan imam ini bukan imam golongan tertentu, bukan. Itu nanti banyak imam nanti orang Acu bikin pula imam Acuwiyin. Ya kan? Nanti orang Jawa bikin imam Jawiyin. Sunda bikin Sunda Wiwitan. bukan itu maksudnya. Imam yang syar'i. Imam yang syar'i. Seperti yang dijelaskan dalam pelajaran al-imamah. Jadi bukan imam yang diangkat itu sendiri, enggak. Imam yang memang sudah disyar'i. Ya, karena nampaknya ini besar masalahnya, kita undur aja besok ya. Enggak selesai besok, undur lagi. Nah, karena pembahasan ini sangat sensitif. Ya, sangat sensitif sekali. Jadi oleh sebab itu, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita usahakan seterang-terang mungkin. Ya, sampai mentari terang benderang kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara